Shalom, selamat pagi, kekasih Tuhan. Hari ini kita bersyukur pada Tuhan karena kita masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan kita akan memulai aktivitas kita di pagi hari ini. Tetapi sebelum memulai aktivitas kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, pagi hari ini kami datang mengucap syukur Tuhan buat hari baru yang Tuhan perkenankan kepada kami. Kami akan memulai aktivitas kami, tapi sebelum memulai aktivitas kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Berfirman kepada kami Tuhan, biarlah firman-Mu ini dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pagi hari ini terambil dari kitab Galatia pasal 4 ayat 12 sampai 20. Galatia pasal 4 ayat 12 sampai 20, firman Tuhan berbunyi demikian. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila ada aku di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita pagi hari ini berada di bawah sorotan tema menentang ketidakadilan. Memperjuangkan keadilan dan menentang penyimpangan seharusnya menjadi ciri dari kehidupan kita selaku orang percaya. Pertanyaannya, apakah kita mampu dan berani untuk mengatakannya? Berkaca dari seorang tokoh reformasi gereja yang bernama John Hus yang berasal dari Republik Ceko, beliau sangat terkenal menentang adanya penjualan surat pengampunan dosa yang merupakan sebuah praktek korupsi dan ketidakadilan yang terjadi di dalam gereja pada saat itu. Ia sangat gigih dalam menegakkan pengajaran yang ia yakini berdasarkan pada firman Tuhan. Namun, sebagai akibat dari ketegasannya dalam soal kebenaran tersebut, akhirnya pada tahun 1411 ia dikucilkan oleh konsili di kota Konstan di negara Jerman, bahkan sampai dipenjarakan. Berselang beberapa waktu kemudian, akhirnya ia harus dihukum mati dengan cara dibakar.
Saat menghadapi eksekusi mati tersebut, John Hus hanya mengatakan, "Tuhan Yesus Kristus, hanya karena Injil-lah aku melalui dengan sabar dan rendah hati dalam menghadapi kematian yang menakutkan, hina, dan kejam ini." Menilik dari pembacaan kita, di mana kita melihat mengenai Rasul Paulus. Kita ketahui bersama dalam proses perjalanan pelayanan beliau, seringkali Rasul Paulus itu mendapat penolakan dari berbagai pihak, khususnya orang-orang yang merasa berkuasa dan kuat pada saat itu. Paulus ditolak karena dia sangat gigih dan tegas menolak adanya penyimpangan dan ketidakadilan dalam kehidupan jemaat. Namun, dia tidak pernah takut dan mundur sedikit pun. Bahkan ia secara tegas memberi jawaban seperti dalam pembacaan kita di ayat 16. "Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu?" Rasul Paulus tidak pernah peduli apakah dia harus dimusuhi atau tidak. Baginya kebenaran dan keadilan adalah harga mati yang harus ditegakkan apapun resikonya. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, bagaimana dengan sikap kita selaku orang beriman pada zaman sekarang? Apakah kita berlaku melihat penyimpangan yang terjadi, kita diam saja atau seperti apa? Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, tanggung jawab kita adalah berjuang menegakkan keadilan dan berani menentang penyimpangan atas nilai-nilai kebenaran. Kita dikuatkan oleh firman Tuhan dalam Mazmur 110 ayat yang kedua, yang berbunyi, "Janganlah takut, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu." Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, sedemikian jauh perundungan kita pada pagi hari ini. Kiranya perundungan ini bisa menjadi bagian dalam hidup kita dan kita bisa aplikasikan di sepanjang kehidupan kita dimanapun kita berada. Selamat pagi, selamat beraktivitas, shalom. Tuhan memberkati kita semua.